Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Kalau baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke dalam materi pengenalan distro Linux dan juga environment-nya, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang cara instalasi Linux dan sebagainya. Sebelumnya pada penginstalan Linux sebelumnya kita kan sudah membahas seperti memahami partisi Linux, memahami jenis-jenis distro Linux, dan juga memahami berbagai tampilan dan juga jenis penyimpanan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal jenis-jenis distro Linux dan juga environment yang telah diberikan. Seperti yang kalian lihat ini, seperti yang sudah kalian ketahui, Linux identik dengan gambar ininya ya teman-teman. Yang pertama itu kita akan membahas Linux. Linux itu sebuah operasi yang berbasis open source yang berdasarkan konsep Unix. Banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari server, pengembangan perangkat lunak, hingga penggunaan sehari-hari. Linux ini terdapat berbagai macam distro yang memiliki sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Jadi setiap para pengguna Linux pasti memiliki kebutuhan dan spesifikasi pada komputer mereka masing-masing, sehingga para pengguna Linux itu akan menggunakan Linux yang sesuai dengan komputer mereka. Oleh karena itu banyak sekali varian Linux yang tersedia, sehingga untuk kebutuhan orang-orang tersebut akan menginstal dengan kesesuaian spesifikasi tadi. Kita akan masuk ke dalam distro. Distro yaitu sebuah distribusi Linux yang digunakan pada sistem operasi yang dibangun berdasarkan kernel Linux dan dilengkapi dengan berbagai paket perangkat lunak seperti desktop environment, manager paket, serta berbagai aplikasi bawaan yang disesuaikan untuk kebutuhan tertentu. Distribusi Linux ini menyesuaikan dengan kebutuhan besar, kebutuhan IT, server, apps, developer, pengelola jaringan komputer. Nah, yang seperti yang dijelaskan tadi, distro Linux ini menggunakan sebuah kernel. Kernel itu sebuah mesin, contohnya adalah sebuah mesin pada kendaraan. Nah, pada sebuah mesin kendaraan kan sudah pasti memerlukan mesin kan pada kendaraan, ada mesin dan juga ada kayak kerangka mobilnya, kaca spion, alat kemudi dan yang lainnya. Nah, kernel ini merupakan mesinnya, sedangkan pada desktop environment-nya itu hanya sebuah kerangkanya atau sebuah alat yang mengakomodir keseluruhannya. Nah, kita akan masuk ke dalam berbagai distro Linux. Linux itu pada distronya ada Ubuntu, Debian, Fedora, dan juga Arch Linux. Pada Ubuntu ini paling sering digunakan oleh orang-orang karena sangat cocok digunakan, karena untuk pada komunitas lebih sering orang-orang pada berdiskusi. Apabila kalian memiliki permasalahan pada sekalian, kalian bisa menghubungi atau menanyakan pada komunitas, karena banyak sekali sehingga apabila ada pertanyaan sudah pasti dijawab. Yang selanjutnya itu ada Debian. Pada Debian ini merupakan turunan paling atas pada Debian pada Linux. Pada Debian ini lebih stabil dan sering digunakan karena dan juga sering seperti digunakan dasar. Contohnya Ubuntu lagi menggunakan distro Debian. Yang selanjutnya itu ada Fedora dan juga Arch Linux. Nah, untuk desktop environment yaitu merupakan antarmuka grafis atau GUI pada sistem operasi Linux yang memberikan pengalaman visual dan interaksi dengan pengguna.
Pada desktop environment ini terdiri dari berbagai komponen seperti window manager, panel, menu, icon, wallpaper, dan aplikasi dasar seperti file manager, terminal, dan settings. Nah, seperti pada gambar yang kalian lihat, di sini ada logo seperti kaki. Ini merupakan logo Fedora. Nah, pada yang biru ini seperti kelinci ini merupakan Ubuntu X Ubuntu. Nah, pada logo ini merupakan KDE environment. Nah, pada KDE ini biasanya digunakan untuk pada laptop-laptop yang spesifikasinya sangat mudah karena memiliki UI yang sangat ringan. Selanjutnya ini ada Min. Min biasanya digunakan pada Ubuntu dan sebagainya. Kita masuk pada desktop environment yang pertama, yaitu desktop environment pada KDE Plasma. KDE Plasma ini memiliki kelebihan sangat fleksibel dan bisa dikustomisasi secara sepenuhnya dan dapat disesuaikan dengan preferensi para penggunanya. Nah, KDE Plasma ini sangat ringan dan memiliki tampilan yang kayak animator seperti pada yang gambar kalian lihat ini. Ini merupakan contoh tampilan Linux pada KDE Plasma. Terlihat seperti Windows ya teman-teman. Dan juga KDE Plasma ini memiliki banyak fitur yang membantu pengguna secara produktif. Nah, karena membantu para pengguna lebih produktif, karena pada bawaan KDE ini memiliki banyak aplikasi seperti ada Blender, ada browser Firefox, dan juga ada alat edit video dan memiliki dukungan berbagai efek grafis dan juga tema yang lain. Nah, pada KDE ini kalian bisa mengkustomisasi tampilannya, bisa menggunakan tema gelap, mengganti icon dan juga yang lainnya. Untuk kekurangannya itu memiliki banyak pengaturan yang cukup membingungkan karena memiliki banyak fitur tadi. Para pengguna sedikit kebingungan karena banyak menu-menu yang kompleks, sehingga ketika akan mencari pengaturan yang diinginkan pasti agak bingung karena banyak menu-menu yang tertumpuk. Pada KDE ini tidak selalu stabil di semua distro, terutama pada besar. Nah, untuk pada update KDE ini kadang para pengguna mengalami bug pada driver seperti backpacknya tidak bisa dinaikkan dan yang lainnya. Selanjutnya itu ada XFCE. Untuk distro ini sangat ringan dan juga cocok untuk komputer yang lama atau spesifikasi yang rendah. Stabil juga dan jarang mengalami crash seperti KDE tadi. Untuk konsumsi biayanya sangat rendah dan ideal untuk baterai laptop yang memiliki konsumsi terbatas. Tampilannya tetap klasik namun dapat dikustomisasi. Nah, untuk saya sendiri biasanya lebih sering untuk menggunakan desktop environment XFCE ini karena menurut saya ini lebih ringan dan stabil. Untuk pada laptop jadul permasalahannya hanya ada di pada driver seperti touchpad pada laptop dan juga brightness. Kadang ketika laptop dihidupkan pada pertama kali startup itu pada brightness-nya bisa full sendiri. Padahal sebelumnya ketika seperti di shutdown itu brightness-nya seharusnya itu di bawah 50%, namun tiba-tiba itu naik 100%. Untuk tampilannya itu seperti pada tampilan OS macOS karena terdapat menu bar di sini, terdapat kontrol center dan juga memiliki aplikasi top di bawah. Untuk kekurangannya itu tidak memiliki fitur animasi atau efek modern seperti Genome tadi dan juga KDE. Karena XFCE ini sangat ringan sekali, pada XFCE ini sangat minim sekali untuk fitur seperti animasi ketika kalian meng-close aplikasi atau meminimasi aplikasi, tidak ada transisi yang mulus ataupun yang halus. Ketika ditekan itu pasti tiba-tiba langsung hilang begitu saja. Pada tampilannya, untuk kekurangannya selanjutnya itu tampilannya bisa terasa usang tanpa dimodifikasi tambahan. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, seperti tampilan laptop jadul, karena icon dan yang lain-lainnya itu sangat membosankan dan sulit di
ada Mac. Pada desktop environment Mac ini memiliki resource yang ringan dan stabil, cocok sekali untuk perangkat yang lama. Tampilannya juga klasik, menyerupai Gnome 2, dan juga cocok untuk pengguna yang menyukai UI yang lama. Nah, pada desktop environment Mac ini sedikit berbeda dengan desktop environment yang lain, karena untuk icon aplikasi itu terdapat menunya di atas ini, dan juga control center-nya ada di atas. Ketika kalian ingin mengganti aplikasi yang sedang berjalan, itu menunya ada di bawah. Sedikit berbeda ya dengan desktop environment yang lainnya. Dan juga kita bisa mengganti pada desktop yang lain agar aplikasi yang sudah dibuka pada desktop pertama itu tidak menumpuk, dan kita bisa memindahkan pada desktop kedua, ketiga, dan keempat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak memiliki fitur modern seperti Gnome atau KDE tadi yang memiliki customisasi yang sangat banyak. Tampilan ini sangat default dan kurang menarik tanpa tambahan tema atau customisasi. Nah, untuk pada environment Mac ini memiliki customisasi yang cukup rendah karena kita agak kesulitan ketika melakukan customisasi. Karena sudah memiliki menu garis menu seperti taskbar pada Windows yang ada dua di atas dan juga bawah. Nah, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jika kalian menginginkan tampilan yang modern dan juga minimalis, kita bisa menggunakan Gnome tadi. Gnome ini merupakan bawaan dari Ubuntu dan juga turunan Fedora. Dan jika kita memiliki fleksibilitas dan juga banyak fitur, kita bisa menggunakan KDE Plasma tadi. Jika butuh desktop environment yang ringan untuk perangkat lama, itu kita bisa menggunakan desktop environment XFCE, LXQt, atau Mac tadi. Dan jika kita menginginkan tampilan yang mirip Windows seperti Windows 10 tadi yang memiliki taskbar hitam, kita bisa menggunakan desktop environment Cinnamon. Nah, pada selanjutnya itu setelah saya memaparkan materi, di sini saya akan mengajak kalian cara menginstal desktop environment pada distro kalian masing-masing. Nah, pada Linux yang menggunakan distro Ubuntu, kita bisa menggunakan perintah seperti sudo apt update, sudo apt update media. Lalu kita memasukkan perintah untuk sudo apt get install sfce4 session sfce/bootis. Nah, untuk menginisialisasi graphic system kita melakukan sudo apt install sini. Setelah saya terangkan, mungkin kita bisa masuk ke dalam Linux-nya. Ternyata nggak terasa ya waktunya udah mau selesai. Setelah kita membahas banyak sekali distro Linux tadi seperti macam-macam distro dan juga desktop environment, mungkin untuk instalasi desktop environment pada Linux kalian masing-masing mungkin bisa dilakukan pada pertemuan selanjutnya ya. Dan sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing agar kita diberikan kemudahan dan juga manfaat dari pertemuan kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mungkin cukup itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang mungkin saya sengaja ataupun tidak sengaja. Secukupnya saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.